Jemaat Gereja BES. Selamat bergabung di kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama saksikan profil video dari Gereja Blessing in the Spirit berikut ini. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Dan hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya keropos, yang artinya banyak umat Tuhan yang membangun fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, keserakahan, dendam, benci, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: yang pertama, misi. Kami mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion. Berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja Blessing in the Spirit untuk menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda menyerahkan diri untuk Tuhan dan melayani menjadi hamba Tuhan. Keempat, STT Adi Wacana. Gereja BES memiliki sekolah teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi, yakni Sarjana 1 Teologi, Sarjana 1 Pendidikan Agama Kristen, dan Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, yang ketiga, Misi, yang keempat, Pemuritan dan Regenerasi, dan yang kelima adalah Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan salah satu ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Saat lagi kita akan mengikuti kebaktian dari Gereja BES. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tetap kudus dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Saya percaya di tempat ini semuanya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah siang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena kesempatan Kau telah berikan Tuhan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini ya Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan, jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan hari ini bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku
bersorak kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Dan kita katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga, sekalipun darimu ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggi
jamah setiap pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun juga Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Yes Jesus, I worship you Lord. Kami membuka tangan kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami Yesus. Katakan bersama-sama, Bapakku datang. Yes Tuhan.
Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami hari ini membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan Engkau bekerja, di dalam pelipat gandaan iman, roh kami. Sebagaimana Tuhan yang dialami oleh juga Elisa mendapatkan 2 bagian roh dari Elia. Demikian di akhir zaman Tuhan, Engkau akan mencurahkan roh-Mu kepada setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan boleh mengalami pelipat gandaan iman kami. Sehingga resolusi yang kami hadapi pada tahun 2021 ini lebih baik, amat baik, sangat baik. Pelipat gandaan iman rohani kami. Termasuk juga Tuhan berkat-berkat rohani dan berkat jasmani juga. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah persoalan tantangan diberi kekuatan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati saudara. Semuanya kita masuk di dalam pelajaran, yaitu serial Tuhan dan mujizat-mujizatnya seri 20. Yaitu kita ambil tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Mari kita lihat dalam kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Dan kita mulai dengan poin pertama, Tuhan bertanggung jawab. Yaitu Tuhan yang mempertanggungjawabkan orang yang gak percaya saja, saudara. Tetap dikasih matahari, dikasih berkat. Terlebih orang-orang yang percaya. Apalagi kita umat tebusan, anak-anak Allah. Yakinlah Tuhan itu bertanggung jawab. Karena Tuhan adalah kasih. Nah, untuk kita lebih jelas lagi, kita tadi lihat Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Poin pertama, Tuhan bertanggung jawab. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan itu penuh belas kasihan, Tuhan itu kasih. Dan Tuhan itu tentunya kasih, bukan cuma kasihan, belas kasihan. Dia mengasihi manusia sehingga dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia. Karena dia punya kasih dan belas kasihan, dia bertanggung jawab untuk memberikan kepada manusia pengampunan dosa. Karena Tuhan itu adalah kasih dan penuh belas kasihan, maka dia tidak memperhitungkan dosa yang kita perbuat selama kita mau menerima pengampunan dari Tuhan, yaitu melalui diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib sebagai korban yang sempurna. Setiap orang yang datang kepada Tuhan memberikan korbannya. Di apa saja, saudara, di agama apa saja harus ada korban. Kalau di Yahudi, Taurat, korban penebus dosa, penebus salah, berupa binatang, domba. Tetapi semuanya itu gambaran lambang. Tetapi korban yang sempurna yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Oleh sebab itu Yesus ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Allah. Jadi saudara tahu kenapa sebut anak domba Allah? Karena dia menebus dosa manusia. Yesus sebut anak Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang turun. Yang menebus, saudara, dosa manusia. Karena dia adalah Allah sendiri, tapi dia telah mengosongkan kealahannya. Nah, kalau kita juga lihat Yesus, singa dari Yehuda, menunjukkan apa, saudara? Kalau kita lihat dari singa itu, selalu kalau ada yang laki-laki, maka laki-laki itu diusir oleh bapaknya, supaya dia membuka lingkungan sendiri di tempat lain, keluarga sendiri, menjadi raja di sana. Tetapi sebaliknya, kalau saudara singa yang muda ini, dia keluar sendiri, dia cari daerah. Kalau nggak dapat, dia akan bertempur dengan singa ya yang laki-laki tempat lain untuk memperebutkan. Kalau dia kalah, dia mau cari pengalaman lagi sampai dia menemukannya. Kalau dia menang, maka dia akan lihat singa-singa laki-laki yang kecil-kecil itu akan dibunuh sama dia. Karena dia ingin keturunannya dia.
Sebab itu Yesus disebut singa dari Yehuda karena dia keturunan daripada Daud itu dan dari suku Yehuda. Oleh sebab itu kerajaan Israel, Salomo itu dulu menjadi satu kerajaan yang diwariskan dari Raja Daud. Setelah Salomo dia punya anak Rehabeam, karena kesalahan, saudara, keputusan, lebih mendengar nasihat orang-orang yang duniawi, yang kuat, yang sombong, tidak mau mendengarkan nasihat orang bijaksana, maka kerajaannya terpecah menjadi dua. Itu di zamannya anak Salomo yang bernama Rehabeam. Kemudian menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Anak daripada Salomo hanya mewarisi kerajaan Yehuda. Yang cuma satu suku Yehuda, ditambah Lewi. Sedangkan yang lainnya pemberontakan itu punya 10 suku. Yang dipimpin oleh Raja Yerobeam. Yang satu Rehabeam, yang satu Yerobeam. Bukan saudara ini, bukan saudara. Yang ini anak Salomo, ini bukan, pemberontak. Nah dari sinilah kemudian Yesus muncul, bukan dari pemberontakan. Segala pemberontakan tidak akan menghasilkan keturunan yang baik. Kita harus tahu saudara, saya waktu buka gereja, mertua saya pendeta, saya tidak memberontak. Kalau saya pemberontakan, saya ambil dombanya, saya rusak, ini akan hancur. Karena keturunan ada keturunan yang ini. Walaupun salah, namun bukan dari pemberontakan. Itu perlu saudara pelajarin. Dari sinilah kita kemudian Yesus itu lahir dan disebut juga singa Yehuda. Dan disebut juga dia akan membangun pondok Daud yang roboh. Artinya pondok Daud yang roboh, kerajaan dinasti Daud itu hilang. Dan kemudian Yesus mendirikannya. Tapi bukan dari Yahudi saja. Tetapi saudara untuk seluruh dunia sampai ujung dunia, sampai kekal. Itu kerajaan surga dan itu digambarkan atau dijadikan di muka bumi adalah gereja. Gereja itu adalah kerajaan surga di muka bumi ini. Sehingga di gereja itulah diimpartasikan kasih Allah, ditunjukkan bagaimana tanggung jawab Allah untuk menebus dosa manusia. Tanggung jawab Allah untuk mengampuni, untuk menolong, memberi kekuatan, sehingga diturunkanlah Roh Kudus, Roh Allah. Roh Allah diturunkan untuk menuntun manusia ini, saudara. Supaya dia diingatkan, dinasihati. Dia bukan memberikan jimat, bukan memberikan mantra, bukan memberikan pusaka, bukan memberikan pengawal, tapi memberikan dirinya sendiri. Untuk menolong, selain itu juga diberikan firman Allah. Karena dia bertanggung jawab. Nah itulah orang yang percaya seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena memang secara fisik kita tidak bisa terima. Tetapi di dalam diri kita ada roh Allah. Roh Allah. Dan dikatakan di dalam diri kita ada roh Allah. Kita bisa mengalahkan roh dunia ini. Puji Tuhan, dan dalam diri kita adalah rumah Allah, bait Allah. Itulah gereja. Karena Tuhan bertanggung jawab menolong saudara, memberi kekuatan, memberikan firman-Nya, memberikan visi, memberikan pendeta yang mau mengabdikan diri sepenuhnya. Jangan menjadi pendeta seperti imam-imam ahli Taurat, orang Farisi yang mencari persembahan, saudara, yang menjual korban-korban untuk keuntungan diri sendiri, yang menjadikan gereja sebagai sarang penyamun. Namun gereja harus tempat orang berdoa, mau orang miskin, mau orang kaya, kita doakan semuanya. Gereja itu menjadi surga, tempat damai, karena Yesus disebut juga Raja Damai. Nah kita sebagai anak-anak Raja, saudara jangan berkata tentang kemewahan. Kita harus punya tanggung jawab untuk mendamaikan. Dan kita hidup dalam perdamaian. Karena Bapak kita, Tuhan kita Raja Damai, kita harus seperti itu. Karena Tuhan kita juga seorang imam, maha tinggi, imam agung. Kita sebagai orang mendamaikan anak-anak raja, yaitu mendamaikan antara manusia dengan Allah melalui Yesus. Mendamaikan sesamanya, mendamaikan dirinya sendiri supaya hidup damai sejahtera. Sebagai imam juga, yaitu melalui firman Allah. Itulah kerajaan para imam juga. Sehingga saudara, setiap orang murid Tuhan harus menjadi murid Yesus. Setiap orang
Setiap orang, setiap jemaat harus menjadi murid Yesus. Diajar firman Allah, supaya dia tahu bagaimana. Kita lihat poin yang kedua. Tuhan memelihara, bukan yang bertanggung jawab. Dia memelihara kita. Dia memberikan mujizatnya itu, saudara, jangan silau dengan mujizatnya. Tapi saudara tahu pemeliharaan. Kesembuhan, mujizat, pengusiran setan, berkat, ini termasuk dalam kelompok pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan. Tetapi dengan Tuhannya beda. Sehingga kita tidak boleh mengejar pemeliharaannya. Tapi kita harus mengejar Tuhan yang memelihara kita. Jangan menjadi seperti anak bungsu yang minta warisan untuk hidup, untuk mengatur dirinya sendiri. Akhirnya melarat dan kembali kepada bapaknya. Untung bapaknya masih menerima karena bapaknya memelihara. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, jangan saudara bingung dengan pemeliharaan ini, tapi lihat yang memeliharanya, yaitu Tuhan. Banyak orang, saudara, cara pandangnya hampir tipis-tipis, tapi iblis itu ya membuat kita itu tersesat dengan cara seperti itu. Ini kan berkat Tuhan, ini mujizat Tuhan, ini kesembuhan. Wah, ini pengusaha setan, ini uang, ini. Oh saudara, kita mesti dapat ikut Tuhan, mesti kaya, mesti penuh mujizat. Pemeliharaan. Dia lupa dengan orang yang memeliharanya. Sama seperti seorang anak pelihara di rumah, tapi dia lupa dengan papanya. Orang tuanya, dia di rumah, tidak sopan, mau nikmati makan, saudara, tapi tidak menghargai orang tuanya. Demikian juga gereja, kerap kali tanpa sadar, kita menikmati berkat-berkat jasmani, kita tidak menghormati orang tua rohani kita, yaitu Tuhan kita. Kita baca dulu firman Tuhan, di dalam kitab firman tadi dikatakan, yaitu ayat 4 sampai dengan 6. Murid-muridnya menjawab bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yang bertanya kepada mereka, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ini beda dengan kisah sebelumnya, 5 roti, tapi ini 7 roti. Yang 5 roti untuk 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, anak-anak, sisa 12 bakul. Itu pun diberikan oleh seorang anak kecil. Tapi yang 7 roti ini, saudara, kisah untuk 4.000 orang laki-laki. Kita lihat terus. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan itulah Tuhan pelihara. Kenapa? Karena mereka mengikuti selama 3 hari firman Tuhan. Saudara lihat itu, kalau kita ikut dengan sebagai mau dipelihara Tuhan, berarti kita ini kan pemeliharaan Tuhan. Peliharaan Tuhan. Berarti kita mesti ikut kemana saja. Oleh sebab itu saudara lihat itu, begitu lihat pemeliharaan itu, kita lihat itu contoh yang kurang bagus, tapi kita tahu itu anjing. Dia ikuti tuannya, dia setia. Dikasih makan dia ikut terus, saudara. Dia gak cari makanannya, tapi dia mendekati tuannya. Oleh sebab itu di sini kita melihat kita sebagai yang dipelihara Tuhan atau peliharaan, seperti domba yang ada gembala, dipelihara, dicarikan rumput hijau, dicarikan air tenang. Jikalau ada serigala, anjing buas atau apa, dia yang gembalanya akan melawannya. Tuhan memelihara kita. Makanya dikatakan firman-Nya, serahkanlah segala khawatirmu. Serahkanlah segala khawatirmu. Ibu-ibu, bapak-bapak dikasih Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu. Karena dia memelihara engkau. Kenapa 4.000 orang laki-laki, belum yang lainnya? 7 roti saja diberkati Tuhan. Karena mereka mengikut selama 3 hari. Ikut Yesus tidak boleh setengah-setengah, saudara. Karena kita ini bukan cuma datang lihat, tapi kita ini peliharaan Tuhan. Kita ini dombanya Tuhan. Yang terus digembalakan,
yang terus dipelihara oleh Tuhan, saudara, dibawa ke padang rumput, maka kita dikasih makanan. 4.000 orang ini dikasih makanan melalui 7 roti diberkati. Itu pemeliharaan Tuhan. Di dalam kesulitan apapun juga hari ini, jangan pernah takut, serahkanlah segala khawatirmu, karena Tuhan memelihara engkau. Dikatakan jangan kau khawatir akan apa yang kamu makan, apa kamu minum, kamu pakai. Lihat bunga di padang, yang sebentar ada, sebentar lenyap. Tetapi Tuhan mendandaninya begitu hebat, sampai Salomo pun kalah indah. Apakah manusia itu bukankah lebih hebat, lebih agung, lebih mulia daripada bunga itu? Janganlah kita seperti bangsa-bangsa lain yang takut, tetapi kita harus percaya bahwa carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Artinya kita mencari gembala kita, agung Yesus Kristus. Maka semua akan ditambahkan, kita akan tahu pemeliharaan Tuhan. Ketika kita nempel dekat kepada Tuhan. Namun ketika kita jauh, kita akan kehilangan itu. Seekor domba kalau jauh, dia tersesat. Dia akan dimakan serigala, binatang buas. Tetapi kalau dia dekat dengan gembala, dia akan dilindungi. Oleh sebab itu saudara perlu mendekatkan diri ke gereja. Saudara bisa melihat YouTube bagus, tetapi saudara tetap harus ada di gereja. Saudara tetap sebagai anggota gereja. Masuk di kelompok sel walaupun sebulan mungkin absen sekali. Karena saudara digembalakan di situ. Walaupun mungkin gembalanya tidak sehebat, tidak sebaik yang saudara lihat. Namun Tuhan tetap memakai. Mungkin gembala itu seorang gembala yang kurang bertanggung jawab. Tapi Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Mungkin gembala itu merasa saudara yang pelihara. Bukan gembala itu memelihara saudara. Namun ingat, Tuhan yang pelihara kita. Contoh Elia dengan janda Sarfat. Janda Sarfat dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia berkata, berikan lebih dulu kepadaku. Sepertinya janda Sarfat ini memelihara Elia. Memang benar dipelihara. Tapi saudara lihat ceritanya ini. Setelah diberikan kepada Elia, maka Elia berkata, sekarang minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis. Tepung itu akan keluar terus. Jadi tepung itu dimasak keluar lagi. Tepung dimasak keluar lagi. Minyak dibuat goreng tetap ada. Dan Elia setiap hari dipelihara oleh janda Sarfat ini. Tapi saudara lihat, janda Sarfat ini yang memelihara Elia. Sebenarnya saudara adalah Allah yang memelihara Elia melalui janda ini. Sehingga janda itu karena dekat Tuhan, karena dia melihat seorang gembala, wakilnya Tuhan, dia mau dekat, maka Tuhan memberkati gembala ini, maka yang dekat itu diberkati, supaya menjadi berkat bagi gembala itu juga. Itu kisahnya. Jadi saudara, kalau ada gembala seperti itu, saudara, tapi ingat, gara-gara gembala itu yang mungkin seperti itu, engkau diberkati juga. Karena Tuhan ingin memberkati ini. Namun saudara kita juga tahu, gembala juga harus tahu menempatkan diri yang baik lah. Nah kita bicara pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kita masuk bagian ketiga, pelipat gandaan. Ini poinnya yang saudara perlu tekan. Kenapa pelipat gandaan? Saudara, karena Tuhan bertanggung jawab, karena Tuhan kasih, karena Tuhan memelihara. Kalau Tuhan memberi, tidak tanggung-tanggung. Makanya dikatakan, saudara, yaitu barang, berbagailah orang yang murah hatinya, kalau dia akan mendapatkan kemurahan. Kalau kita bermurah hati kepada seseorang, mana banyak sih? Mungkin kepada orang tertentu kita kasih baju bekas kita. Tapi kalau Tuhan bermurah hati, apakah dia kasih baju bekas kepada kita? Pasti dia kasih baju baru dan kita disuruh mele sendiri. Mele sendiri, pele, beberapa potong yang baru. Padahal kita kasih baju yang usang, yang mungkin hampir gak kita pakai. Tuhan ngasih kepada kita baju yang baru, pele sendiri yang kamu senang. Dan berapa banyak, luar biasa. Makanya pelipat gandaan itu saudara mesti tahu. Kalau Allah bekerja, itu pelipat gandaan. Kita tunggu waktu di gereja ini akan ada pelipat gandaan.
Pada tahun 2021 sampai 2003, itulah kita sedang naik ke atas, 2024 terus kita akan naik. Tetapi inti naiknya pertama, secara rohani sudah dari dulu kita naik. Tetapi ini sekarang, saudara, sejak pandemi ini jalan bukan cuma begini. Tapi agak mulai seperti ini, hati-hati. Kalau nggak kuat, iman saudara akan jatuh tergelincir. Karena berkat jasmani maupun rohani akan dicurahkan. Itulah namanya pemurnian, ujian. Yang nggak tahan dengan berkat jasmani menjadi sombong, sibuk, arogan. Keluar gereja, memberontak, buka gereja sendiri, mungkin seperti itu. Tapi yang tahan imannya, dia tetap seperti janda Sarfat itu. Dia tetap bersama-sama. Kita lihat dulu ayatnya. Ayat 7 dan 8. Markus pasal 8. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Jadi 7 roti dan ikan juga. Dan mereka makan sampai kenyang. Luar biasa. Bukan makan tok, sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Luar biasa. 7 roti, jadi 7 bakul, itu pun masih dimakan 4.000 orang. 7 roti jadi 7 bakul saja sudah mujizat. Ini 7 roti jadi 7 bakul, itu pun sisanya. Sisa dari yang dimakan oleh 4.000 orang sampai kenyang. Itu pelipat gandaan. 7 roti jadi 7 bakul itu berapa puluh kali lipat. Itu baru sisanya loh. Belum dihitung itu. Makanya ikut Tuhan tidak boleh beri hitung-hitungan. Saudara menghitung tidak bisa. Kasih Tuhan tidak bisa saudara menghitung. Saudara menghitung, Tuhan aku melayani kamu 7 tahun loh. Aku memberikan persembahan ini loh. Aku doa pagi ini loh. Aku keluar biaya Gojek, biaya apalagi saudara. Grab, mungkin biaya taksi sekian loh. Saya bayar dekorasi sekian banyak. Itu kan saudara bisa hitung. Tapi kalau Tuhan mencurahkannya, saudara tidak bisa menghitung. Sama seperti Elia tadi dikatakan, maka minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berhenti. Dan juga tepung itu. Kisah yang lain saudara. Malah dikatakan oleh Nabi itu, pinjamlah sebanyak mungkin buli-buli di tempat lain. Maka isilah buli-buli yang kosong itu dengan minyak ini. Dituang. Sampai ibu yang ngomong anaknya, nak, cari pinjam lagi buli-buli tetangga desa lain. Sudah tidak ada yang, semua itu pada miskin semua. Buli-buli minyaknya habis semuanya. Nah, karena habis mereka nggak punya, pinjamkan ke kita. Lah kita sudah ada sekian banyaknya. Sekarang kita isi. Diisi penuh. Setelah penuh semua, mujizat itu berhenti. Jadi mujizat itu ada akhirnya. Mujizat itu bukan tujuan. Tapi kehidupan itu ada satu tujuan. Kebanyakan orang ingin melihat mujizatnya, minyaknya. Dia tidak melihat pemeliharaan Tuhan itu. Orang ingin melihat mujizatnya, orang tidak melihat pelipat gandaan. Apa yang ada padamu hari ini? 5 roti. Ada apa yang ada padamu? 7 roti. Berikanlah kepada Tuhan. Apa yang ada padamu? Hidupmu, akal budimu, kekuatanmu. Sehingga firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan kekuatanmu. Engkau akan melihat pelipat gandaan itu. Saya mengalaminya. Ketika tahun 2006, usia saya 46 tahun, disuruh buka gereja, saya sudah tidak mau. Karena saya sudah misi puluhan tahun, saudara. Kurang lebih saya sudah melayani Tuhan sebelum buka gereja pada tahun 2006 itu, saudara, 25 tahun. Sudah melayani ke desa-desa, seminar pendeta, bantu gereja-gereja khotbah, mertua saya juga. Namun Tuhan tetap nyuruh saya sudah nulis buku tahun 2006. Aduh, kita sudah ada 46 mana kuat. Apalagi menghadapi gereja yang besar, waduh begini tidak kuat. Tapi Tuhan berkata iya. Yang penting jaga hati, ketulusan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Jangan berhitung-hitung.
Mulai saya cari jemaat pekerja-pekerja. Dari orang-orang profesional, orang pengusaha, saya latih. Mereka mulai membagikan hidupnya juga untuk melayani Tuhan. Di samping dia punya pabrik, punya perusahaan, punya toko sebagai pegawai. Namun ada 1-2 memang nasibnya kurang baik. Sehingga ketika melayani usahanya tapi turun. Tapi rata-rata Tuhan pelihara juga. Itu namanya gelombang juga. Ada rencana Allah, tapi tidak semua turun. Sayangnya mungkin ada yang turun itu, mungkin keluarga anaknya berkata, Pak, ikut Tuhan ini loh susah. Ngapain ikut full time begini? Nah, itulah ujian untuk menilai apakah orang tuanya sudah mendidik anaknya. Untuk menilai Tuhan lebih daripada hartanya. Sehingga Tuhan juga ada satu ayat, jikalau karena aku kamu kehilangan hartamu, kehilangan orang tua saudaramu, rumahmu, maka kamu akan mendapatkan ganti karena Tuhan. Lah anak ini, Pak, kok Tuhan kok tambah susah. Sudah jauh usah jadi pendeta lagi, jangan pelayan Tuhan lagi. Ini ujian. Tapi ada yang bagus, Pak, jangan tanggung-tanggung. Kita di luar Tuhan pun bisa juga lebih rugi dan lebih susah dari ini. Ini susah, Pak, tapi masih kita bisa hidup. Apalagi kalau kita tidak menjadi pendeta, Papa. Mungkin kita susah tidak bisa hidup. Itu bagus. Dan saya alami pekerja saya, teman-teman saya, semuanya rata-rata banyak naik, terutama rohaninya. Diberkati juga, namun ada juga berkatnya tambah, tapi mungkin ada kesalahan perhitungan dagang juga kurang ada. Tetapi saudara saya lihat gereja, dimulai 20, sekarang sudah 5.000 lebih orang. Hanya dalam waktu kurang lebih 14-15 tahun. Saya tidak membanggakan ini, namun saya melihat pelipat gandaan. Rahasia pelipat gandaan yang perlu kita lihat. Rahasianya dulu, yaitu yang keempat, mengikut Yesus sampai akhir. Mengikut Yesus sampai akhir. Kita kembali ke ayat 1 sampai dengan ayat 3 dulu. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Orang banyak ini, 4.000 ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Sudah 3 hari. Aku belum usir pulang, mereka tetap ikut. Berarti mengikut Yesus sampai akhir. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Artinya ikut Yesus, jangan pulang, jangan mundur sebelum Yesus suruh saudara. Artinya di melayani Tuhan ikut Yesus, jangan berhenti sebelum kita sampai kepada kematian. Artinya di sini mengikut Yesus sampai akhir. 3 hari saudara. Gak disuruh pulang, gak pulang. Gak disuruh pulang, gak pulang. Walaupun lapar, walaupun dia menderita, gemetar, kembung, saudara, mahnya kena. Dia tetap ikut, gak berkata, aduh kembung ikut Yesus. Pak pulang aja Pak. Ikut kok menderita begini. Saudara tidak. Kedinginan Papa flu ya, karena kurang makan. Sudah gak usah melayani lagi Pak. 3 hari kedinginan, 3 hari lapar. Mungkin kalau hari keempat, hari kelima mati dia. Pasti mati dia kalau terus diterusin. Tapi saat itu puncaknya. Yesus tidak mau dia mati. Yesus mengizinkan kelaparan. Yesus mengizinkan penderitaan. Yesus mengizinkan mungkin kegagalan atau mungkin juga kerugian. Tetapi tidak sampai pada dasarnya. Tidak sampai puncaknya. Tuhan akan memberikan kepada dia. Sehingga dikatakan, Yesus katakan, kita jangan sampai mereka ketika aku suruh pulang mati atau rebah di jalan. Tidak. Makanya mujizat dibuat dari 7 roti itu. Untuk 4.000 orang sisa 7 bakul. Setelah mereka sampai kenyang, sisa 7 bakul. Apa yang terjadi? Mereka disuruh pulang. Puji Tuhan luar biasa. Kita lihat dulu ayat yang terakhir tadi, yaitu ayat yang ke-9 dan 10. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang.
Lalu Yesus menyuruh mereka pulang setelah makan kenyang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Jadi rahasia daripada pelipat gandaan, ikut Yesus sampai akhir. Ikut Yesus sampai sungguh-sungguh habis-habisan. Ikut Yesus sampai tuntas. Ikut Yesus sampai Tuhan berkata, engkau hamba setia. Hamba yang taat. Oleh sebab itu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Jangan berhitung-hitung. Hitungan itu masih bisa dihitung. Pelipat gandaan tidak bisa dihitung. Saudara kalau sama Tuhan ngitung masih bisa dihitung. Saudara banyak pun masih bisa dihitung. Semua pun masih bisa dihitung. Tapi Tuhan tidak banyak hitungan, di luar perhitungan. Engkau berbuat dosa. Satu hari mungkin 7, mungkin 10. Engkau mungkin tahu berapa ratus dosamu. Tapi engkau tidak tahu. Sebegitu mulai kecil, yang waktu kita nggak tahu pun kita berbuat dosa, sampai tua kita pekon pun. Tapi Tuhan langsung semuanya dosanya diampuni. Luar biasa enggak? Kenapa? Karena setia. Banyak orang, saudara, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kalau ikut Tuhan diberkati tetap, turun lagi tetap, diberkati tetap, turun tetap, turun tetap. Sampai akhir. Sehingga Paulus katakan, aku berlari-lari mencapai tujuan. Sampai di garis akhir. Saudara, dengan pandemi ini banyak orang mundur dari gereja. Menyalahkan pendeta, menyalahkan gereja, tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Padahal seluruh dunia termasuk negara-negara besar semuanya, hampir semuanya mengalami kesulitan. Inilah ujian melatih kita disiplin, melatih kita lebih cinta Tuhan atau dunia. Perhatian kita kepada Tuhan atau enggak. Dan kalau kita lulus, kita akan mengalami pelipat gandaan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau yang penuh kasih dan Engkau adalah kasih yang mengasihi kami tanpa memperhitungkan. Dan Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang memelihara kami sehingga kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami adalah peliharaan Tuhan sendiri. Tuhan biar setiap kami antara jemaat gembala dan Yesus mereka mengerti tentang adanya Elia janda Sarfat, di mana Tuhan Kau memberkati Elia melalui janda Sarfat yang akan mati kelaparan. Namun karena dia mengutamakan Tuhan, maka dia diberkati. Karena dia melayani gembala, maka dia mendapatkan mujizat. Sehingga boleh dikatakan Elia dipelihara oleh janda Sarfat. Namun sebenarnya Tuhan, Engkau memelihara janda Sarfat melalui Elia itu. Oleh karena itu Tuhan, pelipat gandaan ini boleh terjadi ketika kami mengikuti Tuhan sampai akhir. Sehingga kami tetap dalam ujian, penderitaan, masalah, kesulitan, kerugian, kegagalan. Kami tetap mengutamakan Tuhan lebih dari semuanya. Terima kasih Tuhan, dari pelipat gandaan ini terjadi dalam hidup kami. Kami tidak mau berhitung-hitung dengan Tuhan lagi. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu, rukun, tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Kami berdoa Tuhan untuk semua persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberkati segala pekerjaan mereka. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita.
dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan, membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin, amin. Silakan duduk, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.